Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun, para sedulur. Jadi di bulan November 2024 ini timnas kesayangan kita, timnas Garuda, timnas sepak bola Indonesia akan menjalani dua match yang sangat penting, yang mana sepertinya match ini akan menentukan masih adakah kemudian harapan timnas kita untuk bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 nanti. Laga tersebut antara timnas kita dengan Blue Samurai atau Jepang dan Silang Hijau atau timnas Arab Saudi ya, yang dua-duanya kita lakukan di laga di kandang yaitu di SGBK Jakarta. Nah teman-teman, saat ini Coach STY sudah resmi melakukan pemanggilan. 27 pemain totalnya sudah dipanggil oleh Coach STY, dan sepertinya nggak ada kejutan, nggak ada surprise ya, karena nama-namanya sudah ya seperti itulah, seperti biasanya, kecuali mungkin di barisan penjaga gawang yang biasanya ada Hernando Ari di situ ya. Hernando Ari karena cedera, Hernando Ari kemudian diganti oleh Suendi ya dari Persis Solo. Jadi di sektor penjaga gawang tetap ada 3 kiper yang dipanggil. Martin Pas, kemudian Hernando Agrawinata dan Suhendi ya teman-teman. Hernando Ari dia cedera, yaitu di sendi bahunya, sehingga dia absen ya hari ini. Dan yang paling menarik adalah kemudian ada 2 nama baru, yaitu Yakub Sayuri dan Yance Sayuri ya. 2 pemain dari Maluku Utara ya, dari Maluku ini 2 pemain kakak beradik ini yang memang saya berharap memang akan mendapatkan kesempatan lagi untuk menunjukkan kemahirannya. Kalau saya lihat tuh Yakub Sayuri, Yance Sayuri, apalagi spesialnya Yakub Sayuri ini keren banget ya. Pemain yang humble, dia memiliki dribble bola yang luar biasa, bahkan untuk rata-rata pemain timnas di barisan penyerang ya Yakub dan Yance saya bilang yang memiliki kemampuan individual yang luar biasa ya. Kalau dulu ada kayak semacam Andik Firmansyah gitu kan, ini Yakub dan Yance itu mirip ya, dribblenya luar biasa, alamiah ini kayaknya bakat alami ya Yakub Sayuri, dan memang kemudian mendapatkan kesempatan lagi dan saya berharap bisa memberikan yang terbaik. Kenapa saya bilang kalau Yakub ini kan tipenya dia bisa gocek ngelewatin 1, 2, 3 pemain, dan dia pemain yang nggak serakah, yang nggak kemudian asal tembak-tembak sendiri kemudian nyengar ke atas gitu kan. Dia selalu melakukan, kalau masih memungkinkan dia akan memberikan umpan, assist ataupun passing pada temannya yang memiliki kesempatan. Dia baru nembak sendiri ketika memang kemudian nggak ada kesempatan. Si Yakub ini mantap nih, Yakub Sayuri. Tapi lagi-lagi memang kalau yang saya lihat ini posisinya gemuk nih, sebagai hampir lebih daripada 50%, sekitar 70% daripada pemain yang dipanggil ini rata-rata pemain yang tipenya tipe bertahan. Seperti biasa di barisan pertahanan ada J.Izes, Mesilker dan Rizky Ridho ya teman-teman. J.Izes, Mesilker dan Rizky Ridho. Nah ini memang pilar utama timnas kita ya teman-teman. Tambahannya adalah kemudian ada si Justin Abner yang memang kemudian sudah sembuh dari cedera, dan kemudian Jordi Ahmad. Nah Jordi Ahmad ini ya deg-degan kalau Jordi Ahmad ini main ya, karena memang faktanya dia sering melakukan blunder-blunder ya gitu kan. Dari beberapa match terakhir timnas kita, Jordi Ahmad nggak ngerti saya, tapi kalau kemudian pilihan utamanya Jordi Ahmad ya, namanya juga pelatih, keputusan pelatih. Tapi kalau saya sendiri, saya selalu juga kayaknya tegang, kayak deg-degan kalau Jordi Ahmad main, apalagi kalau dia main sebagai central defender ataupun mungkin dipasang sebagai defensive midfielder, kayaknya nggak pas ya. Moga-moga aja dia dipasang sebagai cadangan, dan nanti pemain utamanya kalau formasinya formasi 3-4-3 tetap J.Izes, kemudian Mesilker di kanan, dan kemudian Rizky Ridho di kiri ya teman-teman. Yang jelas kemudian di bagian wingback atau fullback, di situ di sebelah kiri ada Kelvin Verdong yang dipanggil gitu kan, Sain Patinama dan
apa ini siapa ini Arhan Pratama ya, Arhan Pratama. Nah, Arhan Pratama ini lagi-lagi sebetulnya banyak menuai pertanyaan, karena untuk kemudian masuk di timnas ini kayaknya suatu keputusan yang aneh, karena memang Pratama Arhan di klubnya di Suwon kan memang nggak pernah mendapatkan menit bermain ya teman-teman. Dan apakah timbul pertanyaan, apakah kemudian dari liga lokalan di negeri kita juga nggak ada gitu kan untuk menggantikan si Pratama Arhan. Ini sungguh jadi pertanyaan gitu kan, karena memang lazimnya untuk timnas itu pemain-pemain yang dipanggil adalah pemain yang kemudian mendapatkan menit bermain di klubnya. Ini Pratama Arhan sampai dengan saat ini memang nggak ada kabar mendapatkan menit bermain dari klubnya saat ini, Suwon ya, dari Korea. Nah, kemudian di sebelah kanan seperti biasa ada kemudian Asnawi Mangku Alam Bahar, dan juga kemudian ada Sandy Walsh, dan biasanya di situ posisinya adalah Nathan Juaon. Nanti plotnya sepertinya Nathan Juaon itu plotnya sekarang dia plotnya pemain tengah gitu kan. Apalagi Ivar Jerner nanti kan memang kemudian terkena akumulasi kartu kuning ketika jumpa Jepang. Saya nggak ngerti, ini kan memang sebetulnya kan kalau naturalnya ya Nathan Juaon di klubnya di Swansea City ataupun kemudian di peminjaman kemarin di Football Club Heerenveen, dia naturalnya dia fullback ya, fullback kanan. Nah, kalau kemudian diubah posisinya ya sebetulnya juga kalau nggak posisi alamiahnya tetap susah ya teman-teman. Pemain bertahan kemudian dijadikan pemain yang memang mengatur bola di tengah. Asnawi Mangku Alam ya memang pilihannya Asnawi Mangku Alam yang dari ini. Kalau Mangku Alam lumayan, dia masih main di Ports United, teman memang kurang serknya saya kalau kemudian Asnawi Mangku Alam ini main. Sepertinya Coach Shin Tae-yong tetap mempercayakan ban kaptennya di Asnawi Mangku Alam Bahar, yang menurut saya yang paling capable, yang paling memang yang paling cocok, yang memiliki kemampuan di situ, the right man in the right place adalah Jay Ijes gitu kan, sebagai seorang kapten yang sesungguhnya yang bisa kemudian memberikan semangat di pre-match, di pertandingan juga bisa memberikan koordinasi, arahan, kemudian support dan semangat kepada teman-temannya. Kalau Asnawi nggak ada ya hal tersebut. Tapi lagi-lagi biasanya memang kemudian kalau Asnawi Mangku Alam Bahar ini main ya biasanya ini apa ya pilihan Coach Shin Tae-yong jadi kapten. Nah, kita nggak ngerti nanti kan. Terus kemudian di bagian pertahanan masih ada tambahan yaitu Muhammad Ferrari ya dari Persija Jakarta. Di tengah kita punya kemudian Ivar Jerner panggilannya, kemudian Nathan Juaon diplot di situ, Tom Hai gitu kan. Soalnya pilihannya nggak banyak ya kalau kita lihat di tengah gitu kan. Tapi kalau saya lihat memang kalaupun ada yang bisa dirotasi di tengah seperti Sandy Walsh bisa ya, yang harusnya fullback kanan, tapi sangat riskan karena memang bukan posisi naturalnya teman-teman. Dan ini yang dilawan juga nggak sembarangan kan, Saudi Arabia dan Jepang gitu kan. Tapi sebetulnya memang STY tampaknya nanti akan, kalau saya pikir ya kemungkinan kalau salah satunya pilihannya Sandy Walsh, tapi saya berharap Sandy Walsh ini memang kalau teman-teman lihat totalitasnya luar biasa, dia di fullback kanan, dia bisa di bawah kemudian dengan cepat naik ke atas ya, atau wingback atau fullback kanan gitu kan. Sandy Walsh saya harap tetap di fullback kanan, tapi memang stoknya di tengah ini tipis ya, cuman Tom Hai, kemudian si siapa ini Tom Hai, Ivar Jerner dan Nathan Juaon sendiri kan memang bukan ini ya, bukan yang natural di situ gitu kan, bukan naturalnya di situ. Yang jelas stok di tengah itu nggak banyak timnas kita. Kalau dari lokalan kan ada si Ricky Kambuaya ya teman-teman. Tapi memang harapan kita kemudian memang STY ini jangan berat cuman di pemain bertahan semua ini gitu kan. Bahkan naturalnya kan kalau Yance dan Yakub Sayuri juga dia sebagai wingback ya, bukan murni sebagai winger. Jelas kemudian ada Yance dan Yakub Sayuri yang juga bisa jadi pilihan untuk selain winger, wingback ataupun menjadi pemain tengah, attacking midfielder. Tapi lagi-lagi ini kemudian main di tengah ini bukan posisi natural mereka. Kayak Yakub, Yance ini kan memang dia posisi naturalnya dia menyisir dari samping gitu kan, gocek dari samping kemudian crossing gitu kan. Terus kemudian di depan ada Yakub dan Yance Sayuri yang sebetulnya juga naturalnya dia masih sebetulnya tipenya lebih besar, di antara bertahan sama menyerang itu sama, dia setipe sama Kelvin Verdong ya dia ini, Yance sama Yakub ini. Tapi kalau Kelvin Verdong di kiri, Yance sama Yakub nih naturalnya banyak di kanan.
Di depan ya seperti biasa ada Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand yang sebetulnya banyak juga yang mempertanyakan, kayak Marcelino Ferdinand yang memang nggak pernah dapat menit bermain di klubnya saat ini, Oxford United di Liga Championship. Baru-baru ini memang dia dapat menit bermain ya, 70 menit bermain sebagai starter di Oxford United, tapi lagi-lagi kan memang bukan di klub di tim utama, dia di under 21. Jadi tim mudanya ya gitu kan. Si Marcelino Ferdinand, tapi tetap jadi pilihan utama daripada coach STY. Saya berharap kemudian Eliano Reinders yang kemarin dipasang sebagai pemain bertahan ya, dia sebagai fullback kanan oleh STY ketika jumpa Bahrain, harapannya dia ditaruh sebagai winger, teman-teman. Dia bagusnya kalau saya lihat dia di Football Club Zwolle, dia di Liga Belanda itu sering dipasang sebagai winger kiri dia, atau wingback kiri, kadang-kadang winger kanan, karena memang dribble bolanya bagus ya, dia sekelas kayaknya seimbang lah sama Yakub Sayuri, itu dribble bola dan ketenangannya. Tapi saya nggak ngerti kemudian di timnas kita dia diplot sebagai pemain bertahan oleh STY. Kemarin ketika jumpa Bahrain dia dipasang sebagai fullback gitu kan. Pilihan utamanya dia penyerang tetap Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand ya, namanya pelatih terserah lah gitu kan. Ratnar Oratmangun ya, tetap nggak ada pengganti ya, dan salah satunya yang memang betul-betul saya selalu berharap banyak kalau Indonesia main itu bikin saya semangat untuk nonton, salah satunya adalah Ratnar Oratmangun. Saya jadi nggak bayangkan kalau kemudian Ratnar Oratmangun terkena akumulasi kartu kuning seperti kasus yang menimpa Ivar Jenner ya. Ivar Jenner ketika jumpa sama Jepang besok dia absen gitu kan, dan nggak banyak pilihan untuk ganti di tengah gitu kan. Kalaupun dipasang di tengah seperti Nathan Joaon, kemudian Sandy Walsh, sebetulnya riskan karena bukan posisi utama mereka ya teman-teman. Di kiri, di kanan juga masih barisan penyerang pemanggilan, salah satunya Malik Rizaldi ya teman-teman, pemain dari Madura United kalau salah. Rafael Struijk nggak banyak pilihan di situ, strikernya ya, kemungkinan besar tetap Rafael Struijk gitu kan. Jadi di depan ya soalnya pilihannya nggak banyak gitu kan, apalagi pilihannya Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman yang saya pikir kalau untuk berhadapan dengan tim-tim raksasa itu masih kita pertanyakan gitu kan, apalagi seorang Marcelino Ferdinand yang memang nggak pernah mendapatkan menit bermain di klubnya. Terakhir dia dapat kabar dia main selama 70 menit jadi starter, tapi di under 21 klub reverse ya, klub cadangan gitu kan, klub pemain muda di Oxford United. Dan kalau dibandingkan dengan pemain-pemain Jepang kan jauh, mereka pemain key player semua di klub-klubnya, yang klubnya juga nggak sembarangan, klub-klub papan atas Eropa. Nah ini yang salah satu yang mungkin jadi kritik saya gitu kan. Nggak tahu saya kenapa kemudian STY sampai kemudian upaya naturalisasi pemanggilan pemain diaspora ini semuanya sampai kemudian nyaris pemain bertahan semua. Bahkan kalau dari 27 pemanggilan timnas kita ini untuk berhadapan dengan Jepang ataupun Saudi Arabia, hampir 70% adalah pemain bertahan. Yang mana ya memang kemudian bisa diplot dipasang di tengah seperti Nathan Joaon, Sandy Walsh, ataupun Kelvin Verdong, tapi kan gitu bukan posisi naturalnya gitu kan. Kelvin Verdong di klubnya di Nijmegen nggak pernah dimainkan sebagai pemain tengah, atau konyolnya lagi sebagai central defender kemarin. Kelvin Verdong ini memang dia posisi naturalnya adalah winger kiri, wingback kiri ataupun kemudian fullback kiri, yang dia bisa bertahan dan bergerak cepat untuk kemudian membantu penyerangan. Nah ini mungkin harapan kita kemudian timnas kita bisa memperoleh poin di bulan November ini, harapan kita, sehingga ya harapan seluruh pecandu sepak bola di Indonesia masih terjaga, bahwasanya timnas kita kemudian masih punya kesempatan untuk lolos paling tidak dari peringkat 4 sebagai peringkat keempat di grup C, sehingga kemudian masih ada harapan untuk kemudian ikut masuk di putaran final Piala Dunia 2026 nanti melalui babak playoff. Dan ini pun saya pikir juga penentuan daripada nasibnya Coach Sintayong, saya pikir itu kan, karena PSSI sendiri sepertinya sudah mulai tegas dari laga terakhir timnas kita jumpa China kemarin. Banyak kemudian strategi yang kemudian banyak dipertanyakan oleh PSSI. PSSI sudah jelas sekali dari Bapak Erick Thohir, jajaran elit PSSI sudah menegaskan target minimum daripada PSSI salah satunya adalah lolos ke putaran final Piala Dunia melalui peringkat keempat ataupun
babak playoff ataupun fase keempat ya. Dan saya pikir nggak menutup kemungkinan kemudian ada evaluasi kalau kita sampai nggak dapat poin ya di bulan November ini. Tapi harapannya tetap Garuda terbang tinggi, Garuda tetap melaju dan bisa lolos di putaran final Piala Dunia 2026, dan kita semua bisa mendukung timnas kita di Piala Dunia 2026 nanti. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di siang hari ini. Salam sepak bola.